Oke, kita kembali lagi di Mojopahit Sobat R, Mojokerto Pagi Hits. Dan seperti yang sudah Papi utarakan tadi ya, pagi hari ini seperti biasa di hari Kamis 2 minggu sekali ya, kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan pagi hari ini sudah ada Kak Francisca di sini. Selamat pagi Kak. Halo pagi Kak Baim. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, puji Baik, Tuhan. aduh. 2 minggu kemarin kita udah ketemu lagi ya. Bener. Cepet banget. Oke, untuk pagi hari ini topik yang kita bahas adalah tipe pola asuh keluarga. Ya. Jadi ini adalah bisa dibilang sambungan dari topik kita yang kemarin ya. Nah, jadi mungkin kalau Sobat R kemarin 2 minggu yang kemarin sempat ngikutin tentang obrolan kita. Nah, ini adalah bisa dibilang adalah kelanjutannya tentang tipe pola asuh keluarga. Dan buat Sobat R ya, mungkin di rumah ini pernah mengalami kesulitan atau mungkin punya masalah atau mau bertanya berhubungan dengan tipe pola asuh ini bagaimana sih, atau mungkin mengalami kesulitan. Ini boleh bertanya di sini, boleh sharing di sini ya. Oke, tapi sebelumnya sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, sebenarnya pola asuh itu apakah tiap orang sama atau mungkin secara garis besar sama sih tiap orang dalam pola asuh di keluarganya? Kalau kita ngomong masalah pola tuh berarti kan ada suatu pengulangan gitu ya. Apakah itu pola batik nih kayak yang saya pakai, itu kan berarti kan ada suatu pengulangan yang sama gitu. Sama dengan perilaku kita, sama dengan pola asuh kita. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak, ketika kita merawat membesarkan anak-anak itu, kita tuh juga punya satu pola yang seperti itu tuh gitu ya. Jadi ada pengulangan-pengulangan yang sama seperti itu. Yang itu secara tidak sadar biasanya bisa jadi kita dapat karena dari orang tua kita dulu. Warisan dari orang tua. Ya, itu sempat kita bahas juga ya pertemuan yang sebelumnya Kak. Nah terus kemudian dari sana akhirnya juga bisa membentuk anak-anak itu yang seperti apa. Nah secara perkembangannya itu emang udah banyak banget ya tipe-tipe pola asuh belakangan ini. Cuman yang sekarang pengen saya bahas tuh baliklah ke teori asalnya gitu ya, grandmother teorinya gitu. Dari Diane Baumrind. Itu dia tahun 60 itu mengungkapkan pada dasarnya tuh ada 3 macam pola asuh seperti itu. Bisa dijelaskan 3 tipe pola asuh itu apa saja sih? Nah, itu kita bisa melihatnya dari kontrol sama dari support atau dukungan orang tua. Mungkin kalau teman-teman yang ngelihatnya secara streaming di fanpage FB-nya RFM gitu ya, bisa ngelihat di depan tuh sudah saya buat semacam matriks begitu. Jadi yang garis vertikal itu merupakan garis kontrolnya, yang atas tuh berarti makin kencang, makin strict, yang bawah makin loose gitu ya, makin santai kontrolnya. Sedangkan garis yang horizontal itu seperti garis di matematika tuh ya, ada minus ada plus. Itu tentang dukungannya. Ini dukungan yang minim sampai dukungan yang sangat positif seperti itu. Nah, kita mau lihat dari ada 4 kuadran di situ ya. Jadi dalam perkembangannya tuh ternyata ditambahkan lagi oleh Macombi ya. Itu tentang satu lagi tipe pola asuh gitu. Jadi yang semula 3 ditambah lagi 1. Jadi 4. Nah, itu yang mau kita bahas ya. Jadi ada 4 kuadran gitu. Nah, yang pertama itu huruf D gitu ya. Maksudnya tuh drill sergeant. Jadi kayak sersan, kayak di dunia militer itu yang semuanya tuh harus nurut. Bisa dibilang diktator. Otoriter kali ya. Gitu. Jadi ya, jadi otoriter. Pola asuh yang otoriter tuh yang seperti apa sih? Ya pokoknya semua harus nurut sama orang tua. Nggak boleh bilang enggak gitu ya. Salah benar orang tua, anak harus nurut. Betul. Salah benar orang tua pasti benar gitu ya. Jadi semuanya pokoknya dipegang kendali oleh orang tua. Jadi kontrolnya dia sangat tinggi, tapi dukungan atau supportnya itu sangat minim. Itu di kuadran pertama. Kemudian yang berikutnya ada yang kontrolnya tinggi, tapi supportnya dia juga tinggi, gitu ya. Itu kita sebut sebagai warm leader. W gitu ya, warm leader. Seorang pemimpin yang hangat, yang mau mendengarkan anaknya, mau mendengarkan masukan-masukan. Anak-anak punya ruang lah ya untuk mereka berbicara, untuk berpendapat seperti itu. Jadi kayak motonya tuh kalau yang tadi itu
kenapa sih kok harus nurut sama orang tua? Ya karena mama bilang gitu. Titik. End of story, nggak ada diskusi. Nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan. Pokoknya anak harus nurut. Iya. Titik, nggak boleh tanya. Iya, karena mama udah bilang gitu. Titik. Kalau yang berikutnya, yang bomb leader itu lebih demokratis gitu ya. Jadi, ayo kita diskusi dulu, gitu. Jadi anak juga punya ruang untuk berpendapat seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang di bagian bawah tuh berarti yang kontrolnya udah lemah gitu ya. Udah nggak ada kontrol, tapi support atau dukungannya tuh positif. Itu teddy bear. Nah, kan enak kan? Itu memberikan rasa nyaman buat anak. Tapi apakah dengan kontrol yang minim itu akhirnya anak bisa berkembang dengan baik? Nah, itu kan juga jadi pertanyaan juga berikutnya. Diberikan kenyamanan yang berlebihan juga, apakah nanti anak-anak juga akan bisa mandiri? Nah, gitu. Seperti itu. Jadi yang penting kalau di pola asuh teddy bear tuh ya udahlah, yang penting anaknya senang, ya udahlah daripada ribut, ya udahlah daripada rame gitu ya. Jadi pokoknya yang nggak mau ambil pusing ya orang tuanya. Jadi yuk kamu pengen apa? Iya, pengen apa? Iya gitu. Dan yang keempat, seiring berjalannya waktu, ketika diteliti ada lagi tipe yang keempat. U itu uninvolved. Jadi tidak ada keterlibatan sama sekali. Karena prinsipnya adalah anak juga manusia, dia bisa berkembang sendiri kok. Jadi nggak perlulah orang tua tuh susah-susah untuk mengarahkan, untuk membimbing gitu ya, untuk melarang gitu. Ya terserah anaknya aja gitu. Aku boleh makan permen, ya terserah. Aku nanti boleh ini nggak, ya terserah. Jadi semuanya terserah. Sementara mungkin orang tuanya adalah sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Jadi yang anak tuh dibiarin aja gitu. Jadi kadang itu juga ada yang bilang bahwa tipe ini tuh seperti ghost, kayak hantu gitu ya. Ada dan nggak ada orang tua nih, kayak sama aja gitu ya. Itu sih Kak, 4 itu tipenya. Dari keempat tipe ini pasti punya kekurangan dan kelebihan juga, ya Kak ya. Iya. Dan kalau dijabarkan ini kelebihan dan kekurangan dari 4 tipe ini apa aja nih? Nah, ini kira-kira bisa jadi 2 SKS gitu ya. Kalau kita mau detail banget. Ya, jadi kita bisa melihat itu dari nantinya anaknya akan jadi seperti apa, ya. Nah, coba kita bayangkan aja kalau misalkan orang tuanya itu yang tipe D tadi ya, semuanya harus nurut. Nah, berarti anak bisa jadi sangat tergantung. Dia nggak pernah punya kesempatan untuk menentukan sendiri, untuk mengambil keputusan. Dimana sebenarnya itu kan mulai sedari kecil anak tuh udah bisa mulai belajar, gitu ya. Seperti misalnya memilih pakaian, memilih makanan, lauknya apa, porsinya dia mau seberapa banyak. Kalau itu semuanya diatur oleh orang lain, maka sampai besar pun ya udah nggak bisa berkembang dia ya. Iya, dia akan membutuhkan bantuan orang lain terus untuk selalu mengatur hidupnya, untuk memberikan saran-saran, dan itu akan terbawa terus. Kemudian kalau yang D itu kan dimana sudah mulai ada ruang gitu ya, untuk berpendapat, untuk mengambil keputusan, untuk berdiskusi. Di sana tentunya anak juga udah berlatih tuh gimana sih kalau menghadapi situasi sosial. Oh iya, aku harus lebih luas, aku harus lebih fleksibel, seperti itu. Kalau untuk yang T tadi, yang teddy bear, ketika lingkungan tidak bisa memenuhi apa yang dia inginkan, maka orang ini bisa jadi frustrasi. Orang ini bisa jadi marah-marah, dia sangat kecewa, kenapa kok lingkungan ini sangat jahat gitu ya, sangat negatif, karena dia dibesarkan di lingkungan yang semua dia mau nih dikasih. Tapi ketika nanti di dunia asli gitu ya, di dunia yang sebenarnya, dunia orang dewasa, apakah iya kita bisa mendapatkan semua yang kita mau seperti itu? Jadi karena terbiasa mendapatkan kenyamanan ketika di luar, nggak sesuai sama harapannya, timbullah tadi ya depresi, jadi frustasi juga. Jadi bingung gitu kan, loh kok selama ini aku terpenuhi semua dengan sangat mudahnya, kok sekarang aku kayaknya harus bersusah payah ya untuk memenuhi semua keinginanku. Nah itu. Kemudian yang U ini yang dampaknya mungkin kalau bisa dibilang tuh yang paling destruktif gitu ya untuk anak, karena anak nggak dapat rasa nyaman, rasa aman, rasa kasih sayang dari orang tua. Itu mereka tidak mendapatkan itu semua, dan mereka harus berjuang sedari kecil untuk mencari semua yang mereka butuhkan gitu ya, pemenuhan kebutuhannya mereka. Jadi sikap terserah ini justru
dampaknya tuh kurang baik untuk perkembangan anak-anak, karena anak-anak masih membutuhkan yang namanya bimbingan, yang namanya arahan. Seperti itu. Jadi masing-masing tipe ini juga punya kelebihan dan kekurangan, dan itu bisa berubah nggak seiring perjalanan waktu? Mungkin dari awalnya dari tipe yang pertama, terus terpengaruh zaman, akhirnya jadi tipe yang lainnya. Nah, kalau misalkan orang tuanya udah sadar gitu ya, oh iya ya selama ini aku kayaknya lebih ke otoriter gitu ya, semuanya harus nurut ke aku. Kemudian sadar dan dia mau segera berubah juga bisa. Tapi sangat kecil ya biasanya kemungkinannya, karena yang namanya pola itu juga sudah terbentuk dan itu di bawah sadar. Gitu. Jadi kalau emang ya puji Tuhan banget kalau emang orang tua terus kemudian bisa berubah seperti itu. Nah, ini kalau untuk menghadapi anak-anak zaman now ya, yang mana sekarang serba teknologi udah berkembang, anak-anak juga udah bisa dibilang anak-anak zaman 90-an sama yang sekarang tuh perbandingannya jauh sekali ya. Ini yang cocok tipe pola asuh seperti apa sih untuk diterapkan dalam menghadapi anak-anak yang zaman sekarang ini? Kalau kita ngomong secara teori dulu ya, secara teori pastinya yang demokratis. Gitu ya, dimana anak juga tetap punya kesempatan untuk berpendapat, mereka terbiasa untuk problem solving, ambil keputusan dan sebagainya. Tapi kalau lihat karakteristiknya kan juga pasti ada dinamikanya ya, kita manusia pasti berubah-ubah juga. Sepertinya kita harus menggunakan suatu pendekatan yang lain juga gitu ya. Itu yang sifatnya situasional. Yang maksudnya ada saat-saat di mana mungkin ini saatnya aku untuk otoriter. Oh, ini ada saatnya di mana saya bisa demokratis. Oh, ini ada saatnya di mana bukan yang uninvolved, benar-benar terserah sih, cuman terserah dalam artian mengajak anak-anak untuk kalau menurut kamu seperti apa. Jadi membuka ruang diskusinya itu lebih lebar lagi untuk anak-anak. Seperti itu. Karena kalau dibilang misalkan kita jauh banget nih, kelahiran 80-an sama sekarang 2010-an gitu ya, atau tahun 2000-an. Iya, karena memang juga ada pengaruh teknologi, pengaruh budaya juga yang memang itu udah berkembang sangat cepat seperti itu. Dimana orang-orang selalu mengatakan anak-anak sekarang tuh semuanya serba instan. Mereka tuh nggak telaten sama proses yang berlama-lama gitu ya. Ya iya sih, cuman satu sisi yang kita lihat dengan perkembangan seperti itu, makin kesini itu anak-anak usianya semakin muda tuh mereka semakin luar biasa juga gitu ya prestasinya. Mereka udah bisa bikin video lah, mereka udah berani ngevlog lah, mereka berani nge-share apalah karya-karya mereka di sosial media gitu. Jadi ya saya rasa pasti ada plus minusnya lah ya, di tiap generasi itu pasti ada gitu. Dan anak-anak sekarang tuh apa ya, lebih berani bertanya. Kalau mungkin dulu takut atau apa dipendam aja. Kalau sekarang lebih gampang mengekspresikan dirinya. Betul. Anak zaman sekarang. Iya, dan sepertinya juga orang tua juga udah mulai aware ya. Orang tua yang kelahiran tahun 80-an kali ya sekarang ini yang lagi banyak gitu jumlahnya. Sepertinya mereka juga udah mulai mengenal gitu ya, mengenai istilah parenting itu seperti apa. Apa sih pentingnya aku belajar tentang parenting? Itu buktinya kalau kita lihat kayak di Instagram aja, itu komunitas parenting tuh banyak banget ya. Dan followernya juga ribuan jutaan gitu ya. Ya itu kan menunjukkan bahwa oh iya ini ada suatu kemajuan nih, udah mulai aware dengan yang namanya parenting. Nah, kenapa sih kok namanya tuh parenting? Bukan childrening atau kidsning gitu. Nah, karena fokusnya emang di orang tuanya gitu kan, yang bisa mengarahkan, yang bisa sadar itu ya orang tuanya dulu, baru nanti ngajak anak-anaknya seperti itu. Jadi fokusnya emang sementara kan ke orang tua itu sih Kak Baim. Jadi tentang pola asuh ini balik lagi ke orang tuanya ya, karena ini dari beberapa tipe tadi ini secara nggak langsung mereka melakukannya di bawah kesadaran mereka ya. Tapi kalau buat mereka yang sadar mungkin bisa ternyata selama ini saya ada yang salah, jadi ngambil yang positifnya. Nah terus mungkin kayaknya ini kurang cocok pakai yang ini gitu. Jadi bisa dibilang butuh kesadaran yang ekstra ya buat orang tua. Bener banget. Kalau Sobat Badar sendiri nih termasuk dalam tipe yang seperti apa sih dalam pola asuh terhadap anak-anaknya di keluarganya? Atau mungkin mau berbagi cerita di sini
pengalamannya tentang mengasuh anak dalam keluarga, boleh di sini di 3-nya 4x94 atau WhatsApp-nya di 0812359400. Tapi bicara soal orang tua ini kadang kayak ayah ini jadi sosok yang mungkin jarang sekali dibahas gitu ya. Iya. Jadi seolah-olah peran untuk mengasuh anak dalam keluarga itu sepenuhnya ibu yang punya kendali ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih peran ayah ini? Peran ayah itu padahal penting banget ya Kak ya. Maksudnya itu sosok ayah tuh kan sosok yang bisa memberikan rasa aman gitu ya, nyaman juga. Biasanya sih orang-orang bilang kalau anak cewek itu dekatnya sama papanya gitu ya, sama ayahnya. Kalau yang anak laki-laki dekatnya sama ibunya. Sepertinya sih sama aja gitu ya sebenarnya. Nggak ada teori yang membenarkan itu, mitos itu gitu. Jadi emang ketika kedua orang tua itu perannya seimbang, itu pastinya anak juga bisa berkembangnya itu lebih optimal, gitu ya. Karena ketika misalkan nih yang terlalu banyak perannya itu dari sisi ibu, otomatis nilai-nilai yang akan ditanamkan ke anak atau mungkin yang akan disampaikan ya secara tidak langsung, bahkan karena apapun anak itu kan peniru yang ulung gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh ibu ini anak pasti akan ngikut gitu. Misalnya nih, kalau misalkan ibunya tuh takut banget sama serangga dan anak itu seringkali bergaulnya dengan ibunya terus, maka anak akan ikut takut serangga gitu ya. Sementara mungkin ayahnya biasa aja lihat serangga misalkan kecoa gitu ya udah disemprot atau pakai sandal gitu kan biasanya. Nah, bisa jadi kan anak itu ketika ada dua orang tua dengan sama-sama nih misalkan sama-sama lihat kecoa tapi responnya orang tua kan beda. Nah, anak kan juga belajarnya lebih kaya. Oh iya ya, kalau yang sama ibu takut. Kalau sama ayah berani. Terus aku harusnya gimana ya? Nah, itu akan memberikan anak kesempatan juga untuk dia berkembang gitu ya. Untuk dia mikir, loh kenapa ya kok beda? Kok nggak semuanya berani sama kecoa? Kok nggak semuanya takut sama kecoa? Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin receh gitu kan? Apa sih pentingnya gitu? Tapi itu ternyata juga bisa jadi bahan belajar untuk anak juga gitu. Jadi sumber belajarnya anak seperti itu. Jadi walaupun jarang dibicarakan, tapi sebenarnya peran ayah ini sangat penting sekali ya. Iya, dan keduanya sebenarnya seimbang gitu ya. Bukan berarti kalau konteks lama sih kalau kita lihat di buku-buku biasanya kan ayah pergi bekerja, ayah membaca koran gitu kan, sedangkan yang ibu yang di rumah beres-beres dan sebagainya. Tapi semakin kesini sepertinya itu bisa benar-benar jadi partner gitu ya antara suami istri ini, antara ayah dan ibu ini. Jadi misalnya si ibu lagi nemenin adiknya tuh yang masih baby mungkin ya. Nah, si ayahnya itu juga bisa dengan sigapnya membantu yang di dapur, membantu beres-beres, nyapu, ngepel dan sebagainya. Itu bukan lagi sebagai sesuatu yang itu tugasnya perempuan. Sudah nggak ada lagi kotak-kotak ya. Nah, itu. Jadi asiknya sekarang itu kita benar-benar bisa saling berbagi peran itu secara seimbang gitu ya, equal lah antara ibu, antara ayah juga. Sekarang kan juga tidak sedikit lah ya ibu-ibu yang juga bekerja, walaupun dia di rumah sama anak tapi dia juga bekerja gitu. Seperti itu. Jadi memang yang penting adalah peran yang seimbang. Jadi bukan salah satunya aja yang mendominasi seperti itu Kak. Dan yang pasti juga butuh kesadaran dari dua belah pihak ya. Iya, untuk mau gitu ya, untuk care. Ayo kita ngerawat ini bareng-bareng. Bersama-sama. Betul. Oke, dari 4 tipe yang tadi sudah dijelaskan, ini dengan seiringnya berjalan waktu, dengan pola pikir dan karakter yang berbeda-beda, apakah ini akan ada lagi tipe-tipe yang akan muncul Kak? Nah, semakin waktu ke waktu namanya teori, namanya manusia itu pasti berubah gitu ya. Nah, itu muncul lagi namanya helikopter parenting. Wah, apa itu? Apa itu ya kok jadi helikopter? Helikopter ini bayangin kayak drone gitu ya. Yang dia selalu ngawasin kemana-mana. Dia anaknya les, ibunya mantau. Anaknya ke sekolah, ibunya mantau. Misalkan ada catatan yang belum beres, ibunya yang bingung. Atau mungkin orang tua lah ya. Tapi biasanya sih ibu-ibu emang gitu ya. Kalau ayah sih biasanya ya udahlah, pokoknya sekolahnya beres, ya udah selesai. Biasanya emang ibunya yang lebih, loh ini loh catatanmu belum beres. Akhirnya ibunya yang sibuk meminjamkan catatan sampai anak SMP itu, gitu ya. Nah,
ya ini juga kembali lagi ke value apa sih, nilai apa yang mau ditanamkan oleh keluarga gitu ya untuk si anak ini. Apakah ya udahlah pokoknya kalau kamu tidak bisa, kalau kamu nggak bisa apa ya mengambil tanggung jawabmu, sini aku bantu. Atau ada value lain yang ingin ditanamkan ke anak gitu ya. Ya udah itu tanggung jawabmu, ya you have to do something. Kamu harus ngelakuin sesuatu. Jangan cuma diem aja. Kamu harus punya inisiatif gitu. Nah, itu gambarannya kalau helikopter parenting, dan dampaknya anaknya ya udah ya dia akan diem, toh dengan aku diem juga beres gitu ya, tugasku beres, semua kebutuhanku juga bisa terpenuhi gitu. Jadi ini kan beda lagi dengan yang 4 tadi sempat kita bahas. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu lagi tahun 2013 muncul lagi tentang minimalis parenting. Jadi bukan yang seperti yang uninvolved gitu ya. Tapi minimalis parenting itu maksudnya orang tua itu memberikan bantuan, memberikan saran itu seminimal mungkin. Misalnya baca dongeng sebelum tidur. Ya itu memang baik gitu ya. Secara teori memang baik, udah sangat terbukti itu. Tapi yang di minimalis parenting pendekatannya adalah bukan orang tuanya yang membacakan, tapi anaknya yang cerita. Jadi giliran sekarang misalkan orang tua udah pernah memberikan contoh tentunya ya. Sekarang dibalik anaknya tuh yang cerita. Gimana sih, apa sih tentang apa itu, ada warna apa, ada sosok apa, ada karakter apa yang ada di cerita itu, maknanya cerita itu apa gitu. Kemudian juga misalnya anak udah bisa mulai belajar untuk makan sendiri. Nah, anak ya udah orang tua bantuannya adalah sebatas untuk menyiapkan aja. Setelah itu mau itu tumpah-tumpah kek, mau itu ke lantai-lantai atau gimana, ya biarkan anak yang bertanggung jawab gitu ya, biarkan anak yang membereskan itu. Yang penting kan kita beritahu semuanya di mana letaknya, dan semuanya ada keteraturan. Kalau di minimalis parenting itu semuanya sudah tertata rapi, jadi anak sudah tahu, oh aku perlu tisu, aku ke sana. Oh aku mau cari gunting kuku, oh aku ke sana gitu. Jadi di minimalis parenting itu pengaturan ruangan, rak-rak atau laci-laci itu juga sangat penting. Itu juga sangat diperhatikan gitu. Sehingga orang tua ini muncul karena mulai ke kaum urban ya, ke ibu-ibu milenial yang mereka juga harusnya bekerja untuk memenuhi ya kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka juga bekerja untuk mendapatkan pemasukan, sehingga kalau mereka harus mengawasi anaknya terus-terusan, mereka capek sendiri. Jadi merasa waktunya terbuang cuma buat anak aja, sementara dia juga punya pekerjaan. Betul. Dan kan kalau orang tua yang milenial tuh mereka juga mulai memikirkan gimana saya mengaktualisasikan diri saya gitu. Jadi bukan hanya sekedar aku hidup cuma buat anakku, cuma buat keluargaku, tapi aku pun juga punya cita-citaku sendiri. Nah di sana gimana caranya ini semua bisa berjalan seimbang gitu ya, beriringan, selaras. Yaitu tadi, jadi anak tuh sudah diajarkan sedini mungkin, ketika mereka sudah tahu letaknya di sini, ya mereka diminta untuk melakukan itu sendiri. Kecuali emang sangat amat tidak bisa, baru ya nanti orang tua akan turun tangan. Betul, membantu seperti itu Kak. Ini ada yang masuk dari Rizka di Mojokerto. Bertanya, untuk orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, apakah pola asuh terhadap anak ini harus disesuaikan dengan kebutuhan anak? Nah, sebenarnya kalau kita bilang masalah kebutuhan anak itu iya ya, dan itu kan akan beragam, dan nantinya orang tua juga akan yang sangat kewalahan itu ya. Nah, karena kita ngomong masalah suatu pola, biasanya dari orang tuanya itu memang kita sudah punya suatu perilaku yang kita ulang, suatu value yang memang udah kita tanamkan berulang-ulang kali gitu ya. Misal, mama nggak suka rumahnya berantakan. Dan itu berulang-ulang kali, mungkin ratusan, mungkin ribuan kali gitu ya. Sehingga anak juga ngerti betul bahwa oke, rumah ini nggak boleh berantakan. Terus apa nih yang harus saya lakukan sebagai anak gitu ya, entah itu anak usia berapapun. Itu yang harus diajarkan ke anak-anak, ke kedua anak itu gitu ya. Sehingga orang tua ini harus tahu dulu value-nya apa yang mau dibawa di dalam keluarga. Nilai yang mau ditanamkan untuk anak-anaknya itu seperti apa. Nah, baru dari sana itu kita bisa istilahnya itu apa? Sosialisasi gitu ya ke anak-anak. Terus kamu kalau misalkan kamu menumpahkan sesuatu, ya udah kamu harus beresin. Tidak perlu
marah-marah, nggak perlu kamu nangis karena itu nggak akan membereskan tumpahanmu. Kamu lihat di situ ada tisu, ambil tisu, ambil, atau kain pel, kamu ambil, kamu tutup. Nah terus diajarin cara ngepel gimana. Misalkan susu tumpah, nggak mungkin dong tambah diginiin gitu kan. Nah itu pelan-pelan ngambilnya. Hal-hal yang seperti itu yang perlu ditanamkan gitu. Jadi kalau untuk pola asuhnya, iya bisa sambil ditanya. Jadi ketika ada satu kayak tadi ya, numpain sesuatu. Kalau orang tua demokratis, orang tua yang D tadi, yang otoriter, dia pasti akan marah-marah gitu ya. Cepat bersihin, beuh. Ya, kalau memang seperti itu, biasanya itu karena saking spontannya gitu ya, saking emosinya udah memuncak, ya udah keluarnya seperti itu gitu. Kalau orang tuanya cukup sadar, cukup aware, oke, tumpah, terus gimana? Coba aja dikembalikan ke anak gitu ya, biar nggak lelah sendiri gitu, biar nggak tanggung jawabnya di orang tua terus. Itu capek loh. Apalagi kalau anaknya lebih dari 2, kebayang nggak? Iya benar banget. Ya astaga, gitu kan, yang satu di mana ngapain, yang satunya ngapain gitu. Nah itu bisa ditanya juga ke anak balik. Terus harus ngapain? Terus setelah tumpah gimana? Gitu ya. Yang penting adalah safety first pasti. Misalkan ketika tumpah itu ada gelasnya pecah juga. Wah itu orang tua pasti harus turun tangan. Harus ikut juga ya, harus ikut turun tangan. Anak kan bisa jadi mereka belum ngerti dan kadang kan pecahan gelas itu kecil dan lembut gitu ya. Itu bisa melukai. Itu benar-benar kondisi darurat lah istilahnya. Orang tua harus cepat turun. Tapi selama itu bisa anak-anak yang handle anak-anak aja yang menyelesaikan gitu ya. Sambil mereka juga belajar problem solvingnya. Gitu. Terus ini bicara dengan pola asuh anak ini, kadang anak-anak tuh merasa, aku tuh sudah besar. Tapi secara usia belum masuk ke arah dewasa. Tapi mereka merasa aku belum besar, aku nggak usah gitu. Bagaimana ini menyikapi anak-anak seperti ini? Apakah tetap harus ada dampingan atau pola asuh terhadap anak biasanya tadi? Saat pre-teens gitu ya, pra remaja gitu ya, usia 5 SD, 6 SD, SMP itu kan mulai fase-fase tersulitnya sih katanya. Saya sendiri sih belum pernah mengalami, cuman di beberapa kasus yang pernah saya temui, iya, itu sangat challenging gitu ya. Gimana sih mempersiapkan diri sendiri sebagai orang tua untuk menghadapi anak-anak yang cara berpikirnya tuh udah mulai unik sekali. Udah kayaknya beda banget ya sama saya dulu waktu umuran segitu gitu. Dimana iya mereka sangat-sangat kreatif, mereka sangat-sangat kritis juga pastinya. Sehingga yang mereka butuhkan sebenarnya tuh peran orang tua, peran saya sebagai orang tua tuh yang seperti apa sih? Apakah saya sebagai trainer gitu ya? Maksudnya ketika anak usia kecil, usia balita sampai mereka usia 8 tahunan, 9 tahunan, itu kan kita banyak perannya sebagai trainer gitu ya. Kita melatihkan mereka kemampuan untuk melakukan sesuatu, untuk mengatasi sesuatu, itu yang kita melatih mereka seperti itu. Kemudian menginjak ke masa usia pra remaja, peran kita tuh sebenarnya lebih banyak sebagai coach. Jadi sebagai pembimbing, sebagai pengarah, dan kita mulai bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Misalnya biasanya mereka kalau usia-usia segitu kan mulai mencari jati diri gitu ya. Galau-galau yang tidak jelas. Mungkin diliatin lawan jenis aja udah salah tingkahnya, nggak karu-karuan ya. Udah dianggapnya naksir dan segala macam. Yang kemudian mereka akhirnya kadang menutup diri, ya kadang cerita, kadang enggak gitu. Jadi peran orang tua yang sangat dibutuhkan anak adalah dengan memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Gimana kamu hari ini? Apa sih hal apa sih yang paling senang buat kamu hari ini? Hal-hal yang seperti itu. Jadi ajak mereka untuk tetap dekat gitu ya, biar tetap ada bonding, tetap ada ikatan seperti itu. Untuk batasan usia, apakah ada, wah ini usia sekian kayaknya orang tua sudah lepas, atau kayaknya ini masih perlu dampingan sampai usia sekian gitu? Sampai usia di mana orang tuanya sebenarnya yang siap gitu ya untuk ngelepas.
Jadi misalnya ketika anak ini oke lah dia mau kuliahnya mungkin di luar kota atau di luar negeri, itu pastinya pendampingannya kan semakin jarang gitu ya. Nah, dimana itu ketika bertemu pun juga ya ayo manfaatkan waktu, bondingnya tuh berbeda pastinya, dan permasalahannya yang dihadapi oleh anak-anak juga udah berbeda kan, seperti itu. Jadi ya harus pinter-pinter juga sih untuk ngelihat, untuk tahu ya kondisinya dia seperti apa sekarang, dia udah berkembang sejauh apa saat ini, seperti itu. Jadi kan seringkali itu anakku sudah tidak selucu dulu, anakku sudah tidak sekecil dulu gitu kan ya. Ya yang seperti itulah yang orang tua juga harus sadar. Oh ya, setiap tahap perkembangan anak itu beda-beda cara kita untuk mendekatinya. Oke. Jadi kebayang balik lagi masa kecil saya. Oh gitu ya. Gimana? Kalau dari Kak Baim gimana tuh Kak Baim? Kalau saya sendiri sih dari kecil karena anak tunggal, jadi mungkin melewati banyak sekali fase-fase, mungkin berpindah-pindah. Jadi ketika saya kelas 6 sudah ikut sama Bude karena mama sudah nggak ada. Jadi pola asuhnya dari ayah sama Bude sama keluarga Pak Adi itu berbeda. Apalagi di keluarga Pak Adi Bude kan juga punya anak. Jadi bisa dibilang seperti apa ya, usianya lebih cara pola pikirnya agak sedikit dewasa. Lebih dewasa. Kadang ngerasa aku kok dulu nggak seperti ini deh waktu kecil. Kenapa anak-anak sekarang kok lebih dewasa banget pemikirannya? Jadi seperti itulah. Jadi ya tapi tetap merasakan kebahagiaan sih di tengah-tengah keluarga. Oh gitu ya. Nah, satu pertanyaan deh Kak Baim. Ini saya punya 4 kartu gitu ya. Oke. 1, 2, 3, 4 buat Kak Baim. Pilih nomor berapa nih? 4. 1, 2, 3, 4 yang ini ya. Oke. Tadi kan kita udah sempat bahas, berarti ada 6 ya Kak Baim total jenis-jenis parentingnya itu. Nah, pertanyaannya buat Kak Baim ini nih. Apa yang aku hindari? Nah, ada nggak sih pola asuh yang Kak Baim bakal hindarin gitu ya? Suatu saat nanti kalau misalkan Kak Baim jadi parents gitu. Yang dihindari itu apa ya? Yang tipe nomor pertama itu. Yang D tadi ya. Nah itu. Berusaha untuk menghindari sifat-sifat seperti itu. Jadi lebih apa ya? Lebih sama anak lebih kayak bukan ada jarak tapi bikin seperti teman aja. Jadi menghindari sifat-sifat yang mungkin anak jadi takut. Segan boleh tapi jangan takut deh. Jangan takut gitu ya. Menghargai itu penting gitu ya. Tapi kalau sampai anak takut sampai dia jaga jarak sama kita, juga kita ngelus dada gitu ya. Ini anakku jadi. Kadang kita saya sudah benar tapi kenapa anak saya kok jaga jarak ya? Kenapa anak saya seperti ini? Tanpa disadari sebenarnya orang tua itu juga kadang salah benar pengennya benar. Iya benar-benar. Oke, thank you Kak Baim atas sharingnya. Oke, udah di sesi terakhir ya. Dan sebelum kita closing nih, ada lagi satu pertanyaan. Dari berbagai macam tipe pola asuh tadi, ini pastinya punya dampak untuk masa depan. Dan sejauh apa sih tiap pola asuh ini berpengaruh pada masa depan anak? Jadi tahun awal kehidupan itu yang sangat menentukan gitu ya, dibilangnya seperti itu, karena itu yang akan tersimpannya langsung ke folder alam bawah sadar kita, seperti itu, sehingga apapun yang terjadi nantinya itu kita harus lebih susah lagi kalau kita mau memperbaiki itu gitu ya. Misalkan ada pengalaman-pengalaman yang traumatik terkait dengan pola asuh yang pernah dilakukan oleh orang tuanya, itu nanti kalau kita mau menyembuhkan diri itu harus menggalinya tuh sampai ke alam yang bawah sadar itu tadi gitu ya. Sehingga sebelum itu terjadi ya marilah kita saling menjaga gitu ya. Saling sadar, saling mawas diri agar anak ini bisa benar-benar tumbuh secara optimal seperti itu. Karena dampak yang paling buruk pun ketika anak ini tumbuh berkembang menjadi seorang kriminal misalnya, ya bisa jadi kalau kita pakai pendekatan dari teori psikoanalisa gitu ya,
bisa jadi itu ada sangkut pautnya dengan ketika dia kecilnya dulu gimana, seperti itu. Oke. Terus ini untuk orang tua ini bagaimana mendamaikan hati? Seandainya dalam pola asuh dari yang sudah mereka lakukan, hasil akhirnya ini tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, itu yang pasti pertama tuh kita harus punya apa sih dulu visinya buat anak-anak tuh seperti apa. Kemudian tuh di breakdown langkah-langkah untuk mewujudkan anak impianku tuh seperti apa gitu. Yang sering kali terjadi adalah orang tua nggak punya gambaran tentang anak impiannya itu seperti apa. Ya udahlah pokoknya kayak yang lain lah, berbakti pada orang tua, berguna bagi bangsa dan negara. Tapi nggak dijelaskan dengan rinci gitu ya. Itu yang seperti apa? Gitu, sehingga ketika nanti itu ketika anak tumbuh besarnya, loh kok beda ya dengan yang saya harapkan, loh emang yang dulu kamu harapkan seperti apa, gitu. Jadi kalau emang harapannya jelas, ya dengan apa ya dengan doa, dengan semua usaha itu pasti bisa terwujud seperti itu. Karena yang namanya parenting ini bukan hal yang praktis, tik langsung jadi gitu ya. Ini proses yang memang seumur hidup seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama sebagai sesama orang tua gitu ya, kita ciptakan lingkungan yang seoptimal mungkin agar anak-anak tuh bisa berkembang. Seperti itu. Dan yang pasti juga parenting ini bukan hanya peran ibu saja yang dominan, tapi ayah juga punya peran. Jadi balance ya. Dan yang pasti komunikasi. Balik lagi ya. Itu kuncinya gitu ya. Terima kasih Kak Baim. Dan yang terakhir ini ada pesan-pesan mungkin buat orang tua yang ada di luar sana nih. Oke, mungkin cuma satu aja dan singkat, keep calm and do your parenting gitu ya. Jadi tenang aja. Karena seringkali gini, ketika kita nyoba bahas tentang parenting, kayaknya beberapa orang tua, aduh aku salah. Aduh aku salah ya. Kayaknya kok aku salah terus gitu ya. Enggak. Tetap aja tenang gitu ya. Yuk tetap kita kasih perhatian ke anak-anak, kita bimbing, kita arahkan anak-anak kita. Jadi keep calm and do your parenting itu. Dan yang pasti sama-sama belajar. Kalau nggak tahu silakan bertanya, jangan malu bertanya. Benar, betul. Karena semua adalah proses. Kita semua belajar bareng ya. Terima kasih Kak Francisca atas waktunya. Thank you. Sudah datang ke sini berbagi ilmu juga bareng kita. Dan semoga ini buat semua orang tua yang ada di luar sana ya, ini dalam pola asuhnya ini benar-benar bisa menerapkan yang terbaik buat anak-anaknya ke depannya, masa depan anaknya juga. Dan anak-anaknya juga nurut lah sama orang tuanya ya.